semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang apa kelebihan dan kekuranganmu di matanya. Di mata siapa? Di mata orang yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian membaca judul video saya. Jadi saat kalian buka YouTube, kalian membaca judul dari video saya yaitu apa kelebihan dan kekuranganmu di matanya. Lalu orang pertama yang kalian pikirkan saat itu yaitulah yang akan terbaca di bacaan ini nanti. Apakah orang itu adalah atasan, rekan kerja, pasangan, mantan pasangan, atau orang yang baru dekat dengan kalian. Ya, orang itulah yang akan terbaca di sini nanti. Jadi bagaimana dia memandangmu, apa kelebihan dan kekuranganmu di matanya, apa sifat baik dan sifat yang kurang baikmu di mata orang yang kamu pikirkan pertama kali ini. Begitu, oke? Cara mainnya langsung kita ke tebarannya seperti biasa. Pile 1, pile 2, dan pile ketiga. Oke. Jadi, silakan memilih sesuai intuisi kalian di antara pile 1, pile kedua, dan pile ketiga. Manakah yang menjadi pile kalian? Kalau membutuhkan waktu lebih, silakan di pause dulu videonya. Saya akan langsung ke tebaran pertama. Jadi apa sih kekurangan dan kelebihanmu di mata orang ini? Gitu. Oke, you are already doing it. Stop overthinking. Kita lihat ini tentang apa. Apa kelebihan dan kekuranganmu di matanya? Bagaimana dia memandangmu? 1, 2. Oke, ada temperance. Dan yang kedua ada 2 of Wands. Oke, jadi di matanya atau menurutnya kamu adalah seseorang yang kalem, seseorang yang lemah lembut, seseorang yang lembut perangainya, karakternya itu lembut, halus gitu, kalem, nggak punya nada bicara yang tinggi, jadi lemah lembut lah intinya. Kamu juga baik, terkesan cenderung baik pada semua orang gitu. Kamu selalu berusaha untuk menjadi orang baik untuk siapapun. Jadi tipikal orang-orang kalem, orang-orang yang halus, lembut, kayak gitu di mata dia. Jadi menurut dia kamu tuh orang yang baik, orang yang kalem, lemah lembut, perangainya tuh halus gitu, karakternya tuh halus, nggak berani ngasarin orang, nggak berani bentak orang gitu. Jadi lembut lah intinya. Tetapi minusnya adalah menurut dia kamu itu orang yang nggak bisa tegas. Kamu tipikal orang yang gak bisa say no to others. Jadi kamu selalu mengiyakan apapun yang orang lain katakan meskipun itu merugikan kamu. Dan itu membuat dia kadang-kadang gemes gitu. Kamu kenapa sih gak bisa nolak? Padahal udah jelas-jelas itu ngerugiin kamu. Padahal udah jelas-jelas itu nyakitin kamu gitu. Kamu harusnya bisa tegas dong gitu. Jadi dia ini gemes sendiri sama kamu karena kamu tuh terlalu baik sama semua orang. Kamu terlalu selalu mengiyakan apa kata orang, padahal sebenarnya kamu dirugikan gitu. Jadi kamu gak bisa memutuskan suatu hal dengan cepat, kamu gak bisa memperjuangkan keadilan untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu terlalu baik pada semua orang sampai kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Itu kurangnya kamu di mata dia.
rekan kerja, atasan, orang tua, teman, sahabat, pasangan, mantan pasangan gitu. Jadi yang membuat dia suka sama kamu adalah kamu ini orangnya baik, lemah lembut, halus gitu, nggak berani nyakitin orang. Tapi negatifnya kamu ini nggak bisa tegas, nggak bisa milih dengan tegas, nggak bisa menentukan pilihan. Kayak setiap dihadapkan dengan suatu pilihan tuh kamu lama banget ngambilnya, yang dipikirin tuh banyak, tapi rata-rata yang dipikirin itu orang lain, bukan diri kamu sendiri gitu. Kamu cenderung selalu mau mengorbankan diri kamu sendiri untuk orang lain, dan itulah yang bikin dia atau orang-orang di sekitarmu tuh gemes sama kamu, karena kamu tuh nggak bisa tegas, terlalu baik, nggak bisa say no, padahal udah jelas-jelas kamu dirugikan gitu. Misalnya nih, kamu disakitin terus sama orang yang kamu sukai, kamu ya tetap maafin dia, tetap nerima dia balik lagi walaupun habis itu dia nyakit lagi. Nah mungkin sahabat-sahabat kamu, orang tua, keluarga, temen, orang di sekitar kamu tuh gemes gitu karena kamu tuh terlalu baik ke orangnya. Dan ini sebenarnya kurang baik ya, karena kamu akan nyakitin diri kamu sendiri. Kamu merugikan diri kamu sendiri. Ya walaupun kamu ini orangnya baik, tapi kamu terlalu baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak pernah baik, walaupun itu adalah kelembutan sekalipun. Terlalu lembut itu juga gak baik, karena kita tetap harus memiliki sisi tegas dalam diri kita, karena itulah yang akan melindungi diri kita sendiri. Karena pasti di sepanjang hidup kita akan selalu menemukan suatu momen di mana kita dituntut untuk tegas dan berani melindungi diri kita sendiri. Nah saat itulah, kalau kita nggak bisa memunculkan sisi keberanian itu, ketegasan itu, ya kita yang akan rugi nantinya, kita yang akan tersakiti sendiri gitu. Jadi teman-teman, di tebaran pertama ini adalah orang-orang yang lemah lembut, halus, nggak berani marahin orang, nggak berani nada tinggi, sampai di level parahnya adalah dia nggak berani mengatakan tidak pada sesuatu yang sudah jelas-jelas itu menyakitinya gitu. Jadi kurang tegas. Oke, itulah yang membuat dia, siapapun orang yang pertama kali kamu pikirkan, suka sama kamu dan gak suka sama kamu. Suka karena kamu baik, gak sukanya karena kamu terlalu baik. Oke. Nah itu untuk bacaan untuk teman-teman di tebaran pertama. Kita langsung menuju ke tebaran kedua. Jadi apa sih kelebihan dan kekuranganmu di mata dia, di mata orang yang saat ini paling kamu pikirkan? The Great Gathering, oke. Kita lihat detailnya. Oke, ada Wheel of Fortune, sama satu lagi Six of Cup. Oke, di sini saya melihat orang-orang yang friendly, mudah sekali bersosialisasi, orang-orang yang humble, yang easy going, yang rame gitu. Pasti kan ada kan dalam pertemanan kita, dalam circle kita itu pasti ada satu orang yang dia tuh rame banget, yang dia tuh pencair suasana, yang dia tuh easy going, dia yang selalu mendatangkan humor-humor yang mencairkan suasana. Nah teman-teman di tebaran kedua adalah orang yang seperti itu, orang-orang yang humble, orang yang temennya banyak banget, karakternya tuh yang hangat, yang friendly gitu, yang skill komunikasi dan sosialisasinya tuh sangat baik gitu. Jadi orang-orang ekstrovert biasanya, orang-orang ekstrovert yang ya itu tadi humble, friendly gitu, karakternya tuh hangat, dia bisa menyatukan berbagai macam tipe orang agar membaur dan akhirnya suasana itu jadi cair, jadi hangat gitu, jadi enak aja temenan sama dia, karena ya itu tadi, dia itu bisa fleksibel gitu, dia bisa menempatkan dirinya
di berbagai macam circle pertemanan gitu. Dia ngadepin orang introvert bisa, ngadepin orang ekstrovert bisa, dia ngadepin orang yang selfish bisa, ngadepin orang tertutup bisa. Pokoknya dia tipikal orang yang skill sosialisasinya tuh sangat baik ya, teman-teman di tebaran kedua ini. Skill sosialisasinya sangat baik, komunikasinya sangat baik, dia selalu bisa mencairkan suasana, kayak kosakatanya tuh kaya banget gitu. Jadi humornya itu selalu bisa masuk ke semua kalangan. Jadi dia tuh sangat bisa masuk ke segala macam circle pertemanan gitu. Jadi orang-orangnya humble. Salah satu kelebihanmu yang paling disukai oleh orang yang pertama kali kamu pikirkan tadi adalah yaitu sifat humorismu, sifat loyalmu dengan teman, sikap easy goingmu, sifat friendlymu. Itu yang disukai dari kamu. Jadi kamu tuh rame gitu orangnya. Nah, yang gak disukai adalah kamu suka menyepelekan detail, kamu suka menyepelekan hal-hal yang sebenarnya itu adalah prioritas kamu gitu. Jadi karena kamu terlalu easygoing, karena kamu terlalu mudah masuk ke segala macam circle pertemanan, itu jadi membuat kamu menyepelekan hal-hal penting gitu. Jadi terlalu rame sampai akhirnya kamu itu menyepelekan prioritas. Ya misalnya gini nih, ada satu orang yang dia tuh sangat pandai bergaul, dia tuh selalu hobinya tuh ikut komunitas-komunitas gitu, ikut perkumpulan-perkumpulan yang menurut dia itu sangat seru. Tapi negatif side-nya dia tuh suka menyepelekan, dia nggak ngerjain tugas misalnya, atau proyeknya berantakan gitu, karena dia sibuk nongki, sibuk bersosialisasi sampai dia melupakan kewajibannya. Ya misalnya ini adalah dengan pasangan gitu, karena kamu ini suka banget bersosialisasi, kamu suka cute time dengan teman-teman kamu, akhirnya kamu menyepelekan pekerjaan domestik, kamu lupa nyetrika baju pasangan kamu lupa nyiapin bekal anakmu misalnya, kamu lupa nyiapin peralatan sekolah anakmu gitu, karena kamu terlalu asik dengan duniamu sendiri, kamu terlalu asik bersosialisasi, mungkin terlalu asik kalau nggak nongki di luar ya kamu terlalu asik di grup WhatsApp gitu, ngobrol-ngobrol sama temanmu sampai kamu melupakan tugasmu, melupakan prioritasmu. Entah lupa masak, entah lupa nyuci baju, entah lupa nyiapin perlengkapan anak, kayak gitu. Ya, jadi yang disukai dari kamu ya kamu ini humble, gak pilih-pilih orang gitu dalam berteman. Semua ini kamu anggap sama, jadi kamu bisa berteman dengan siapapun, kalangan yang bagaimanapun, kamu selalu bisa mencarikan suasana, kamu selalu bisa akrab dengan mereka. Tapi dia gak sukanya sama kamu tuh karena kamu suka menyepelekan hal-hal yang justru itu adalah tugas dan tanggung jawab kamu, begitu. Oke, itu untuk tebaran kedua. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan kamu di matanya untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Oke, defend orchestration. Mana tadi? Oke. Kita lihat detailnya. Ada temperance, dan Five of Cup. Oke, ada temperance keluar lagi dan Five of Cups. Oke, jadi di sini saya melihat teman-teman yang memilih tebaran kedua ini adalah orang-orang yang taat pada peraturan, orang-orang yang spiritualis, yang agamis, orang-orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran,
Dia selalu mengatakan benar kalau itu memang benar, dan dia juga selalu mengatakan tidak jika itu memang tidak gitu. Jadi orang-orang yang tegas. Tapi negatif side-nya adalah, atau kekurangan kamu di matanya adalah, kamu suka ngerasa emptiness gitu, kayak suka ngerasa kosong, suka ngerasa ingin melakukan banyak hal tetapi nggak bisa gitu. Jadi intinya kamu ingin sekali mengubah dunia ini menjadi dunia yang lebih baik gitu. Misi kamu tuh, kamu udah punya kesadaran seperti itu, tapi kamu, karena kita kan nggak mungkin kan memperbaiki semuanya ini sendiri gitu. Nah, saat kamu tidak bisa membantu orang lain gitu, saat kamu nggak bisa menjadikan dunia ini lebih baik, kamu tuh suka ngerasa gagal gitu. Jadi galau-galau karena nggak bisa berbuat banyak gitu. Padahal sebenarnya kan memang kita harus berbuat kebaikan gitu, tapi ya semampu kita. Ketika kita nggak bisa mengendalikan semua kebaikan, kita nggak bisa memelihara banyak hal, ya udah gitu, sesuai batas kemampuan kita aja. Nah, di sini tuh orang-orangnya sebenarnya kesadarannya tuh udah tinggi gitu, sudah awake ya, mungkin spiritualis juga. Cuman ketika dia tidak bisa membantu orang lain, itu akan sangat menjadi beban pikiran untuknya gitu. Jadi ketika dia ingin sekali membantu seseorang gitu, tapi dia nggak mampu, entah nggak mampu secara finansial, secara energi, secara waktu, atau mungkin ya nggak punya kuasa, nah itu akan sangat membebani pikirannya gitu. Jadi terlalu overthinking untuk hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan gitu. Jadi pasangan kamu atau orang yang kamu pikirkan itu sebenarnya suka sama kamu karena kamu tuh adil gitu. Maksudnya kalau benar kamu bilang benar, salah kamu bilang salah gitu. Jadi kamu adalah orang yang benar-benar berpedoman pada kebaikan gitu, asas-asas kebaikan. Tapi ketika kamu tidak bisa handle suatu hal, ketika kamu tidak bisa membantu suatu hal, nah kamu itu akan kepikiran banget, kamu akan overthinking dan ngerasa gagal dalam misi kemanusiaanmu gitu. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Kita memang harus melakukan kebaikan, tapi ya sesuai kemampuan kita aja gitu. Apa yang kita mampu ya itu yang kita lakuin dengan seoptimal mungkin gitu. Apa yang kita bisa ya itu yang kita lakuin. Ketika kita bisa nolong seseorang ya alhamdulillah gitu. Tapi ketika kita nggak bisa, ya nggak mampu gitu, entah dari segi apa kita nggak mampu, ya udah nggak apa-apa gitu, serahkan pada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak bisa membantunya, semoga Engkau membantunya dengan jalan yang lain, bukan melalui aku, kan gitu. Nah, orang-orang di sini tuh yang belum bisa menghandle perasaannya ini, jadi dia ngerasa gagal setiap kali dia tidak bisa memperjuangkan keadilan gitu, atau tidak bisa berbuat sesuatu untuk seseorang gitu. Nah, yang nggak disukai dari kamu tuh yaitu kamu belum bisa dewasa dalam memanajemen kesadaran kamu gitu. Kesadarannya udah ada gitu, tapi kamu belum bisa bijaksana kalau kita ini tetap punya batasan gitu. Ketika kita masih berada dalam kendaraan fisik ini, tubuh fisik ini kan terbatas kemampuan kita dalam, termasuk dalam menolong seseorang. Nah, itulah yang nggak disukai dari kamu. Sebenarnya kamu nih baik, kamu udah punya kesadaran yang tinggi gitu tentang misi di sini gitu. Cuman ya itu tadi, cara kamu menghandle kegagalan atau cara kamu menghandle keterbatasan kamu ini yang kurang sedikit dibenahi, sehingga kekurangan ini nggak menjadikan masalah di antara kamu dan siapapun orang yang kamu pikirkan tadi, entah itu pasangan, entah itu teman-teman kamu gitu. Oke, 3 tebaran sudah dibaca. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu di matanya, di mata dia, siapapun dia yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu membaca judul video saya? Nah,
Ada 3 tebaran. Yang pertama tadi adalah kekurangan dan kelebihan kamu di matanya adalah kamu ini orang yang kalem, lemah lembut, tapi kamu tidak bisa tegas. Kamu tidak bisa say no pada hal-hal yang sudah jelas-jelas itu merugikan kamu. Jadi kamu meskipun disakitin orang tuh ya kamu terima lagi, babak belur lagi, kayak gitu. Sebenarnya ini kamu sangat baik gitu, kamu disukai, disayangi karena kamu ini lemah lembut, kalem, perangai kamu tuh halus gitu. Tapi ya itu, kamu gak bisa tegas, kamu gak bisa dengan cepat menentukan pilihan. Jadi kalau dihadapkan dengan suatu pilihan tuh lama banget mikirnya. Kalau orang lain tuh udah bisa selesai, udah jalan, kamu masih mikir, masih ragu gitu. Dan yang paling banyak kamu pikirkan itu adalah orang lain. Di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain itu juga bisa merugikan kamu kalau berlebihan gitu. Sedangkan untuk tebaran kedua tadi adalah orang-orang yang easygoing, humble, friendly, skill sosialisasi dan komunikasinya jos. Dia bisa masuk ke segala macam circle pertemanan, tapi negatifnya adalah, kekurangannya adalah kamu suka melupakan kewajiban kamu. Hal-hal yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan prioritas kamu justru terbengkalai karena kamu terlalu banyak bersosialisasi atau terlalu sibuk, terlalu ekstrovert, terlalu menghabiskan waktu, terlalu asyik dengan duniamu sendiri sampai kamu lupa dengan tugasmu gitu. Itu yang gak disukai dari kamu. Kemudian yang tebaran ketiga tadi, kamu disukai karena kamu ini orang yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, orang yang adil, orang yang jujur, orang yang gak mau main curang gitu. Jadi orang jujur, orang yang adil itu intinya. Tapi negatif side-nya adalah kamu masih suka overthinking kalau kamu gak bisa membantu semua orang. Jadi kamu maunya tuh selalu menghandle banyak hal, kamu mengendalikan semuanya. Dan ketika kamu gagal mengendalikan suatu situasi, kamu gagal berbuat sesuatu untuk seseorang, saat itulah kamu ngedrop. Nah, itu yang gak disukai dari kamu. Jadi maunya tuh kamu yang sedang-sedang aja gitu. Jujur, adil itu bagus, tapi ya jangan terlalu kolot, jangan terlalu kaku juga. Jangan berniat mengubah dunia hanya dengan kedua tanganmu, gak bisa. Kita tuh harus bersatu dengan semua orang, karena ya kita semua ini terbatas. Nah, dalam keterbatasan itulah kita akan bekerja sama dengan banyak orang untuk mengubah dunia. Gak bisa semuanya kamu handle sendiri gitu. Jadi maunya tuh kamu yang sedang-sedang aja, ya baik, tapi ya jangan terlalu kaku juga. Itu untuk teman-teman yang berada di tebaran ketiga. Oke, sekian reading kali ini tentang apa kelebihan dan kekuranganmu di matanya. Sekali lagi, di mata siapa? Ya di mata siapapun yang pertama kali kamu pikirkan ketika kamu membaca video saya. Oke? Untuk sesi konsultasi privat, silakan hubungi saya di Instagram di @dinatria, silakan DM saya di situ. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.